Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Maulana dengan NIK 20230404. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah data mining dengan judul Analisis Sleep Health and Lifestyle, Klasifikasi Gangguan Tidur dan Clustering Pola Hidup, menggunakan metodologi QSDM dan dataset Sleep Health and Lifestyle Dataset. Nah, yang pertama di sini kita akan mulai dengan business understanding. Untuk latar belakangnya, gangguan tidur seperti insomnia dan sleep apnea berdampak signifikan pada kesehatan fisik, mental, dan produktivitas seseorang. Untuk tujuan analisisnya sendiri, yaitu untuk membangun model yang dapat memprediksikan apakah seseorang memiliki gangguan tidur atau tidak berdasarkan atribut demografis, gaya hidup, dan kesehatannya. Yang kedua, mengidentifikasikan segmen atau kelompok individu dengan karakteristik gaya hidup dan kesehatan yang serupa tanpa menggunakan label target berguna untuk profiling populasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu import library yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya kita masuk ke data understanding. Pada fase ini kita akan mengeksplorasi dataset secara mendalam. Mulai dari yang pertama memuat dataset. Nah, di sini untuk datasetnya sendiri terdiri dari person ID, gender, age, occupation, sleep duration, quality of sleep, physical activity level, stress level, BMI kategori, blood pressure, heart rate, daily steps, sleep disorder. Kemudian untuk struktur dan tipe datanya, untuk barisnya itu ada di 374 dan untuk kolomnya ada di 13 kolom. Untuk tipe datanya juga bervariasi. Kemudian di sini ada statistik deskriptif untuk kolom numerik dan statistik deskriptif untuk kolom kategorikal. Dan untuk penjelasan kolomnya ada di bagian sini. Kemudian kita akan melakukan pengecekan missing value dan duplikat. Setelah dicek, ternyata tidak ada kolom yang mengalami missing value atau data kosong. Kemudian juga kita telah mengecek untuk data duplikatnya, ternyata tidak ada data yang terduplikasi. Untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan pengecekan distribusi variabel target sleep disorder. Terlihat bahwasannya untuk distribusinya ini cukup balance, di mana untuk label tidak ada itu ada di 219, label sleep apnea di 78, dan label insomnia ada di 77. Kemudian kita akan mengecek distribusi variabel numerik. Untuk distribusi variabel numerik terlihat di sini bahwasannya nilainya sangat fluktuatif. Contohnya di sini untuk distribusi age, nilai tertingginya itu rata-ratanya ada di 45, dan untuk distribusi sleep duration ada di 8, dan untuk quality of sleep ada di 8. Kemudian selanjutnya kita akan melihat box plot untuk deteksi outlier pada variabel numerik. Setelah kita melakukan pengecekan outlier, ternyata terlihat bahwasanya untuk variabel numerik itu tidak ada terindikasi outlier. Namun di sini ada box plot heart rate, di mana dia ada nilai yang memang di atas rentang batas atas, namun ini masih cukup wajar. Kemudian di sini kita akan melakukan distribusi variabel kategorikal. Di sini untuk kategorikalnya ada occupation, ada distribusi gender, dan ada BMI kategori serta age. Kita bisa melihat di sini untuk distribusi BMI kategori terlihat ada 4 label, di mana ada normal, overweight, normal weight, kemudian obese. Nah, untuk normal weight sendiri nantinya akan diproses ke data preparation, di mana dia akan dipindahkan ke bagian normal karena memang insight-nya sama saja. Kemudian di sini kita akan mencoba menghubungkan atau hubungan antar variabel bivariate analysis antara sleep disorder dengan occupation. Ternyata terlihat bahwasannya untuk nurse didominasi oleh sleep apnea. Kemudian untuk salesperson dan teacher didominasi oleh insomnia, sedangkan untuk dokter, engineer, lawyer, accountant sebagian besar tidak memiliki gangguan tidur. Dan kita akan melihat korelasi antara variabel numerik. Terdapat korelasi negatif kuat antara stress level dengan quality of sleep dan sleep durations. Semakin tinggi stres, semakin rendah durasi dan kualitas tidur. Physical activity level berkorelasi positif dengan quality of sleep, menunjukkan gaya hidup aktif berasosiasi dengan tidur yang lebih baik. Kemudian kita akan melihat box plot variabel numerik terhadap sleep disorder. Terlihat bahwasanya penderita insomnia cenderung memiliki stress level
tertinggi dan physical activity lebih terendah. Kemudian ada penderita sleep apnea cenderung memiliki sleep duration, quality of sleep, dan stress level yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Sedangkan untuk kelompok tidak ada cenderung memiliki physical activity level yang lebih tinggi. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat parsing awal untuk eksplorasi blood pressure, di mana akan dibagi menjadi dua, yaitu systolic blood pressure dan diastolic blood pressure. Terlihat bahwa individu dengan sleep apnea cenderung memiliki tekanan darah systolik dan diastolik yang lebih tinggi ke arah kanan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap data preparation. Di sini kita akan melakukan yaitu memecah kolom blood pressure menjadi systolic BP dan diastolic BP. Yang kedua, menstandarisasi kategori BMI kategori dari yang normal weight menjadi normal. Kemudian menghapus kolom person ID karena tidak informatif untuk modeling. Kemudian encoding variable categorical, fitur scaling, dan trend test. Yang pertama di sini kita akan memecah kolom blood pressure. Yang tadinya itu kolom blood pressure menjadi systolic BP dan diastolic BP. Kemudian yang kedua kita ada standarisasi kategori BMI. Yang tadinya itu ada 4 label, ada normal weight. Sekarang normal weight-nya disatukan menjadi normal. Kemudian menghapus kolom yang tidak diperlukan seperti tadi person ID. Kemudian kita akan mencoba untuk memvisualisasi data setelah cleaning tadi. Nah, ini BMI kategori yang telah distandarisasi, kemudian blood pressure yang sudah dipassing. Terus selanjutnya kita akan melakukan encoding variable categorical. Contohnya di sini untuk gender yang tadinya female menjadi 0, male menjadi 1. Begitupun untuk occupation, BMI kategori, dan targetnya yaitu sleep disorder. Nah, ini dataset setelah di-encoding. Kemudian kita akan mengecek korelasi fitur setelah encoding terhadap target. Berdasarkan hasil analisis korelasi BMI kategori, occupation, systolic blood pressure, dan diastolic blood pressure merupakan variabel yang memiliki hubungan paling kuat dengan sleep disorder dibandingkan fitur lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi fisik, jenis pekerjaan, dan tekanan darah berpotensi menjadi faktor yang berkaitan dengan gangguan tidur. Selain itu, sleep duration dan quality of sleep juga menunjukkan hubungan yang cukup baik yang sejalan dengan pengetahuan bahwa individu dengan durasi dan kualitas tidur yang buruk cenderung lebih rentan mengalami gangguan tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Selanjutnya di sini ada korelasi setiap fitur terhadap target setelah diurutkan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemisahan fitur X dan target Y, di mana untuk targetnya Y-nya sendiri itu adalah sleep disorder. Kemudian kita akan melakukan trend test split, di mana untuk data trainingnya kita akan split menjadi 80%, dan untuk data testingnya kita akan split menjadi 20%. Sehingga data trainingnya berjumlah 259 baris, dan data testingnya menjadi 75 baris. Terus selanjutnya kita akan melakukan fitur scaling untuk clustering, di mana fitur yang dipakai itu cuma age, sleep duration, quality of sleep, physical activity level, stress level, heart rate, daily step, systolic BP, dan diastolic BP. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap modeling. Yang pertama yaitu klasifikasi, akan menggunakan 3 algoritma klasifikasi yang dilatih dan akan dibandingkan, yaitu yang pertama decision tree, naive Bayes, dan random forest. Yang pertama kita akan melatih decision tree terlebih dahulu. Kemudian didapatkan fitur important dari model decision tree, yaitu yang paling berpengaruh ada BMI kategori, physical activity level, systolic BP, dan variabel lainnya. Kemudian naive Bayes dilatih dan random forest dilatih, serta menghasilkan fitur yang paling berpengaruh atau fitur important, yaitu BMI kategori, systolic BP, diastolic BP, occupation, age, dan hampir seluruh fiturnya itu memiliki nilai yang cukup baik. Kemudian kita akan mencoba untuk melatih clustering, yaitu kita akan menggunakan 3 metode untuk menentukan jumlah cluster K yang optimal, yaitu menggunakan elbow method, Davis Boolean index, kemudian silhouette score.
Telah dilihat di sini untuk hasil dari Elbow Method sendiri itu keoptimalnya ada di 3, dan untuk Davis Bottle Index keoptimalnya di 7, dan untuk Shot Score keoptimalnya ada di 8. Kita juga bisa melihat perbandingannya melalui inertia. Nah, seperti ini. Kemudian, pemilihan keoptimal berdasarkan grafik di atas tidak seimbang, namun dipilih K3 menunjukkan lokal minimum DBI yang baik dan secara metodologi paralel dengan jumlah kategori target. Meskipun clustering ini unsupervised dan tidak menggunakan label target sama sekali, K3 juga berada pada titik siku elbow yang wajar pada grafik inertia, serta interpretasi lebih sederhana dibandingkan K yang lebih besar. Oleh karena itu, K3 dipilih sebagai jumlah cluster final. Kemudian di sini untuk visualisasi dari clustering tadi, X ini menandakan titik pusat atau sentroid. Kemudian ini warna ungu, kuning, dan biru ini menandakan clusternya. Kemudian di sini hasil dari profil rata-rata setiap clusternya. Kemudian kita bisa melihat juga pada distribusi sleep disorder aktual di tiap cluster. Kemudian dihasilkan juga interpretasi cluster, yaitu cluster 0 kondisi kesehatan sedang, memiliki karakteristik individu dengan usia relatif lebih muda, durasi tidur yang cenderung lebih pendek, tingkat stres cukup tinggi, serta tekanan darah sedikit meningkat. Cluster 1 gaya hidup lebih sehat, memiliki karakteristik individu dengan durasi tidur paling lama, kualitas tidur terbaik, tingkat aktivitas fisik yang tinggi, tingkat stres paling rendah, dan denyut jantung paling rendah, sehingga menunjukkan profil kesehatan yang baik dibandingkan cluster lainnya. Untuk cluster 2, risiko kesehatan tinggi, usia lebih tua, tekanan darah tinggi, kualitas tidur rendah, sangat didominasi sleep apnea, konsisten dengan literatur medis bahwa usia dan hipertensi adalah faktor risiko utama sleep apnea. Kemudian kita akan masuk ke tahap evaluasi, di mana untuk evaluasi model clustering sendiri itu akan menggunakan confusion metric. Untuk model decision tree sendiri mendapatkan akurasi di 93%, untuk model naive Bayes di 86%, dan untuk random forest di 93%. Untuk confusion metricnya sendiri ini untuk decision tree dan random forest itu kurang lebih sama, sedangkan yang paling membeda itu ada di naive Bayes. Dia ada beberapa yang salah prediksi pada label sleep apnea. Kemudian untuk tabel perbandingan performa model sendiri, di sini terlihat bahwasanya decision tree dan random forest itu memiliki akurasi precision recall F1 score yang paling bagus. Kemudian ditetapkan di sini untuk model klasifikasi terbaik berdasarkan akurasi itu ada di decision tree. Nah, untuk evaluasi model clusteringnya sendiri itu menggunakan Davis-Bacon Index atau DBI sendiri, di mana di sini DBI pada K3 itu ada di 0,9273, di mana ini sudah cukup sangat bagus. Dan untuk Shot score-nya sendiri pada K3 itu ada di 0,38. Selanjutnya kita akan masuk ke deployment. Nah, untuk deployment-nya sendiri kurang lebih seperti ini tahapannya. Kemudian kita akan langsung mencoba untuk melakukan klasifikasi gangguan tidur. Misalkan di sini untuk usianya kita akan lebih dituakan, kemudian untuk occupation-nya yang emang benar-benar banyak dipakai itu dokter, dan untuk BMI kategorinya kita akan coba untuk di obesitas. Untuk sleep duration-nya kita perkecil karena biasanya orang yang memiliki gangguan tidur itu memiliki durasi tidur yang cukup singkat. Kemudian untuk quality of sleep-nya kita pakai di 5, dan physical activity-nya kita turunkan. Stress level-nya kita naikkan. Dan untuk heart rate BPM-nya kita naikkan, untuk daily sleep-nya kita turunkan.
Dan untuk diastolik BP-nya kita naikkan, begitu juga diastolik BP-nya. Maka seharusnya prediksinya sekarang itu ada di sleep apnea atau insomnia. Nah, hasil prediksinya menunjukkan bahwasannya pengguna tersebut masuk ke insomnia. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya presentasi dari saya seperti itu. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.